على اللسان مفترض وهم أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبي بكر ببهتان ولا عليا ولا عليا أبا السبطين من نعم فتى أوصى به الله في سر ويلاني صلوا على النبي محمد. السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء Hadirin para undangan yang berbahagia, telah hadir malam hari ini bersama kita Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Pamekasan. Malam hari ini dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah tahun 2022. Para undangan, hadirin yang berbahagia, kami persilakan kepada yang baru datang untuk memasuki Mandapa Agung Ronggo Sekuati Kabupaten Pamekasan karena acara akan kita mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul muhtaramun, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Islah Bahrawi yang malam hari ini akan memberikan ceramah agama. Yang kami hormati Bapak Bupati Pamekasan, Bapak Wakil Bupati Pamekasan, jajaran Forkopimda Kabupaten Pamekasan, yang kami hormati para asisten, staf ahli Bupati dan segenap pimpinan UPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, yang kami hormati para camat, pimpinan organisasi agama se-Kabupaten Pamekasan, yang kami hormati dan kami cinta banggakan para siswa, siswi, SMA, SMK, MA se-Kabupaten Pamekasan, hadirin rekan media yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah tahun 2022 dengan tema meneladani akhlak Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membangun karakter pemuda dan pemudi yang religius, bertempat di Manteba Agung Ronggo Sukuati Kabupaten Pamekasan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para undangan yang dirahmati Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan meridhoi serta memberikan kelancaran untuk acara malam ini dan mendapatkan barokah serta manfaat yang besar bagi kita. Marilah acara ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ustadz Khairul Amin SAG bersama Ustadz Rizal Umami SPD. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin para undangan yang berbahagia, selanjutnya adalah pembacaan salawat Mahalul Qiyam bersama Al-Banjari Al-Harmain Mandua Pamekasan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقرا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما استد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل لك يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبي محمد أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه سروري يا أبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير الله
مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا مؤيد يا ممجد مرحبا مرحبا يا إمام القبلتين الله مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 نجاة الحسين الله مرحبا مرحبا يا ولي الحسنات يا رفيع درجاتي واغفر عني الذنوب واغفر عني سيئاتي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى عند تحرير صدوري يا رسول الله بدا الهدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Hadirin para undangan yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Bupati Pamekasan yang terhormat Bapak Haji Badrut Tamam, Sarjana Psikologi, Magister Hukum Pemerintahan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Masahina wa ulama'ina, para alim, para ulama, wa ahussu bidzikri, yang kita hormati dan kita takdimi seluruh pimpinan organisasi kemasyarakatan. Hadir bersama kita Ketua MUI, sareng Ketua Muhammadiyah serta pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan serta seluruh pimpinan ormas lain yang hadir. Yang saya hormati dan kita takdimi bersama yang terhormat Kiai Haji Islah Bahrawi dari Jakarta, asli Madura, yang menyiapkan waktu untuk bisa hadir serta akan memberikan tausiah kepada kita. Mudah-mudahan seluruh pimpinan ormas, Gus Islah, para pejabat dan kita semua mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Pak Wabub beserta seluruh teman-teman Forkopimda, seluruh pejabat lingkungan pemerintah kabupaten, lengkap mulai dari camat, para asisten, para kepala dinas, semuanya yang sangat saya hormati. Seluruh kepala sekolah SLTA, baik dari SMU,
atau dari MAN semuanya yang saya hormati, adik-adikku sekalian, para siswa, kita semua hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam ini sungguh saya dan kita semua merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat bisa memperingati Maulidur Rasul, serta nikmat lain. Mudah-mudahan karena kita bersyukur atas segala nikmat ini, Allah menambahkan nikmat-nikmat lain kepada kita. Nikmat bisa terus menjadi inspirasi bagi generasi muda. Nikmat bisa terus menjadi bagian memberikan sumbangsi besar kepada bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan karena kita bersyukur atas segala nikmat ini, Allah memberikan jalan lapang kemudahan untuk kita terus berbuat baik dengan cara baik yang terus akan kita lakukan. Salawat dan salam mudah-mudahan kita sanjungkan kepada Nabi Agung Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi umatnya yang taat serta mencintai Sayyidina Muhammad SAW. Bapak Ibu, Gus Islah, para pejabat, pimpinan ormas, kepala sekolah, serta adik-adikku semuanya yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Mencintai Nabi Muhammad itu tidak sangat sulit, tapi mudah. Tinggal kemudian kita ini benar-benar mau mencintai apa enggak. Kalau kita mencintai betul, ditambah lagi mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, insya Allah kita selamat. Mencintai Nabi ini berarti kita harus menjalankan spirit cinta kasih antar sesama umatnya, antar sesama warga bangsa, antar sesama teman yang sekarang sedang mengenyam pendidikan di sekolah menengah atas yang sebentar lagi akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Semangat cinta kasih ini terus harus kita bumikan dalam rangka karena kita mencintai dan mengamalkan ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Nabi yang menjadi tauladan bagi kita, Nabi yang menjadi rujukan seluruh kehidupan kita semua. Karenanya bersolawat serta memperingati Maulidur Rasul bagi kita adalah untuk mengukuhkan niat kecintaan kita serta komitmen kita akan ajaran Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Nabi yang kita agungkan ini di samping cinta kasih antar sesama juga mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati serta melindungi di antara satu dengan yang lain. Saya sebagai Bupati di Kabupaten Pamekasan beserta Dr. Insinyur Haji Fatah Yasin, Wakil Bupati di Kabupaten Pamekasan, berkomitmen untuk menjadi pelayan dengan landasan cinta kasih kepada seluruh elemen masyarakat di kabupaten ini. Karena cinta kasih itulah pemerintah di Kabupaten Pamekasan berkomitmen serta menjalankan prioritas pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Keberpihakan kepada anak-anak siswa kita, keberpihakan kepada seluruh elemen yang lain menjadi bagian dari spirit kita karena Abdinah sedang Pak Wabub serta seluruh elemen Forkopimda yang lain dan kita semua dalam rangka menjalankan ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Baru sebelum acara ini saya diskusi dengan salah satu pejabat di sini. Sebagian dari isi diskusinya ada dua. Yang pertama, kalau kita ini mencintai Sayyidina Muhammad, hati dan attitude kita akan baik. Baru kemudian yang kedua, kalau kita mencintai Indonesia, negara kesatuan, negara yang kita cintai ini, maka kita akan berkontribusi baik untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Kalau dua prinsip hidup ini kita pegang, insya Allah kita ini sesuai dengan doa yang kita harapkan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita akan menjadi orang yang baik, bijaksana, serta di akhirat kita akan baik dan mudah-mudahan karena baik kita akan mendapatkan penghormatan
mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ditambah indikator fid dunya hasanah itu apa? Baik di dunia itu apa? Baik di dunia itu yang pertama hatinya beriman, pikirannya lurus, ekonominya bagus, peran sosialnya bermanfaat, serta menginspirasi bagi generasi yang akan datang. Caranya bagaimana untuk kemudian di dunia baik dan mulia? Akhirnya kita merumuskan beberapa pilihan, pemerintahan bersih, pemerintahan melayani, dan kita mau menyiapkan generasi handal masa depan. Generasi handal masa depan ini yang kita harapkan tidak usah terlalu banyak kategorinya, cukup 3 hal. Yang pertama, anak-anakku sekalian, generasi yang memiliki iman, generasi yang memiliki attitude akhlakul karimah, orang sesenantiasa eman keaban tibi dengan menghormati orang lain. Karena iman itulah dia akan peduli kepada kehidupan dan berpikir sumbangsih kepada bangsa dan negara. Baru kemudian setelah memiliki iman, kita dorong bagaimana anak-anak muda masa kini bisa memiliki ilmu yang cukup. Setelah memiliki iman dan ilmu yang cukup, harapan kita setelah tamat dari perguruan tinggi nanti memiliki prinsip inovasi, kolaborasi, dan mau cepat dalam melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga mau kolaborasi dan mau berkomitmen memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara. Kalau 3 prinsip ini ada di anak-anakku sekalian, Indonesia Emas 2045 bisa terwujud dengan baik. Karena melihat Indonesia 20-30 tahun ke depan tidak sangat sulit melihatnya. Kalau mau melihat Indonesia 20 tahun yang akan datang, lihat anak-anak kita yang sekarang sedang mengenyam pendidikan di SLTA. Yang sekarang umurnya masih 18 tahun. Berarti kalau 20 tahun akan umur 38 tahun. Dengan umur 38 tahun, kita yang sekarang sudah 40-50, insya Allah jika masih diberi kesempatan hidup, sudah tidak sesehat hari ini. Dan generasi berikutnya akan mengisi kehidupan, kebangsaan, keindonesiaan, keagamaan yang akan datang. Karenanya, lurus tidaknya cara berpikirnya anak-anak kita akan menjadi gambaran Indonesia lurus, tegak di tahun-tahun akan datang. Karenanya anak-anakku sekalian, ayo kita siapkan diri kita semuanya menjadi generasi yang membanggakan orang tua, membanggakan seluruh elemen bangsa, dan berkontribusi untuk kehidupan, kedamaian, kesejahteraan, pertumbuhan Indonesia masa depan. Cara berpikir seperti ini penting kita kuatkan lagi, biar kita semua ini berpikir cara prinsip Reng Madura. Reng Madura kentoh, cara prinsipnya sederhana, anak-anakku sekalian. Kalau ingin terhormat, hormati orang lain. Kalau ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Artinya, kalau ingin menjadi generasi emas masa depan, hormati orang tua kita, guru kita, maka guru kita akan memberikan kontribusi baik kepada kita. Dan kita betul-betul menyiapkan kita semua menjadi generasi emas. 2 hari yang lalu, saya melepas orang Pamekasan dari keluarga tidak mampu melanjutkan pendidikan S1 di Guangzhou, Tiongkok. 6 bulan yang lalu, ini 2 hari yang lalu di pendopo sini, 1 dari Pelengahan, 1 dari Larangan, 1 dari Pakong, 1 lagi dari Kecamatan Kota. Kenapa pemerintah Kabupaten Pamekasan memberikan banyak beasiswa kepada anak-anak kita yang mau menjadi generasi emas, biar kemudian pikiran saya suatu saat, anak-anakku yang hadir sekarang atau yang belum hadir,
suatu saat Bupati Pamekasan sudah begitu sampean semua. Kalau cara berpikirnya sudah lengkap, hatinya lurus, pikirannya lurus, dan kita ini hati kita isinya Sayyidina Muhammad, insya Allah akan menjadi pemimpin tidak korupsi. Pemimpin yang walaupun dihujat kayak apapun tetap ditegak di jalan yang lurus, tegak. Karena dihina tidak akan mungkin mati, disanjung tidak akan terbang. Ini kira-kira. Adekku sekalian yang saya hormati, rasanya kalau ada pemimpin sekarang dihina terus melawan, itu pemimpin yang tidak mencintai Sayyidina Muhammad. Saya pernah suatu saat diundang ke acara mantenan. Di mantenan saya dimarahi luar biasa oleh tuan rumahnya. Saya tersenyum, bahagia, dan saya menyampaikan dalam hati dan pikiran saya, alhamdulillah Allah melatih kesabaran kembali kepada saya. Beberapa orang yang waktu itu panik takut saya melawan, saya tepuk punggungnya, sudah tenang. Nyampe di mobil, istri saya tanya, Mas, sabar apa enggak? Kalau tidak sabar, ayo kita pulang saja. Sabar. Gimana kok sabar? Begini. Saya jawab ke istri saya, kira-kira Sayyidina Muhammad ini dengan Badrut Tamam lebih mulia siapa? Istri saya tegas, Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad ini harum di bumi, harum di langit. Bersinar di bumi, bersinar di langit. Bahkan sebagian dari hadis qudsi mengatakan, kalau karena tidak mau menciptakan Sayyidina Muhammad, Allah tidak akan menciptakan bumi dan isinya, termasuk kita semuanya. Orang agung yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus oleh Allah di bumi, diancam, diludai, dihina, mau dibunuh dan seterusnya. Apakah Sayyidina Muhammad membalas ancaman, hinaan, bully dan segala hal? Tidak pernah membalas. Ini titik. Baru kemudian Badrut Tamam ini salah beceng neng cerai. Rabeceng neng cerai. Kira-kira kalau dihina terus melawan, apa tidak malu ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasanya kalau kita ini masih dihina, masih merasa tersinggung, jangan-jangan di hati kita ini bersolawat, tetapi di hati kita menjauhkan diri dari sifat-sifat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengajak kepada kita semua, seluruh anak-anakku, para siswa, tancapkan di hati kita kecintaan kepada Sayyidina Muhammad. Hati kita ini Mekah dan Madinah, pikiran kita semua Jerman. Bahkan pikiran kita ini Frankfurt, gak apa-apa. Tapi di sini kita selalu berzikir dan meniru akhlak Sayyidina Muhammad. Angu eko cah mabe geluh tempel sareng geluh. Jelas? Jelas Banda? Semangat enggak suatu saat ada yang mau jadi bupati ini? Ada yang mau jadi Kapolri? Ada yang mau jadi Panglima TNI? Mau jadi apa saja, yang penting di sininya tuntas. Insya Allah kita ini akan menjadi generasi bangga, generasi muda yang membanggakan siapapun. Ada satu kalimat pendek yang sering saya ingat. Jika kita bukan bagian dari penyelesaian, maka memungkinkan kita ini persoalan. Adik-adik setelah pulang dari acara sini, catat di pikiran masing-masing, bismillah, katanya Pak Bupati, saya harus menjadi persoalan kehidupan, kebangsaan, keagamaan, dan kenegaraan masa depan. Sanggup enggak ini? Sanggup ya? Kalau sanggup, belajarnya yang tekun. Kalau sanggup dan siap menjadi generasi yang membanggakan, hormati guru-guru di sekolah. Bahkan, ayo kapan-kapan saya undang SMA 1, SMA 2, ada yang kemarin SMP 1, datang ke pendopo. Saya dulu waktu kecil lewat di depan pendopo takut. Takut lewat di depan pendopo jadi bupati. Kalau sudah diundang ke pendopo, mestinya jadi gubernur nanti. Gitu loh kira-kira. Wong saya takut lewat depan aja jadi bupati, ini diundang bupati ke pendopo. Masa kamu jadi gubernur? Mau enggak jadi gubernur?
Jadi bupati ini luar biasa manfaatnya. Satu kali tanda tangan bisa membelikan mobil untuk seluruh desa di Kabupaten Pamekasan. Satu kali tanda tangan bisa membiayai anak-anak kita kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Satu kali tanda tangan bisa memberangkatkan anak-anak kita kuliah di Guangzhou. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun yang tidak punya kebijakan di bidang pemerintah. Karenanya, saya terakhir ingin mengajak kepada kita semua, ayo bersyukur anak-anakku sekalian, dengan bersyukur, bangun etos yang bagus. Setelah ini bilang ke orang tuanya, pulang dari sini, Pak, katanya Pak Bupati, saya di sini harus berselawat dan saya harus rajin belajar. Sampaikan ke orang tuanya, tentukan cita-citanya, saya ingin menjadi apa yang ingin dibayangkan. Mau menjadi presiden, cita-citanya silahkan. Mau jadi Kapolri silahkan. Mau jadi Panglima TNI silahkan. Mau jadi gubernur silahkan. Mau jadi bupati silahkan. Yang penting, kun rojulin du himmatin aliyatin rijluka fit turab wara'suka fil khotoya. Jadilah generasi yang kaki kita ini tetap menginjak bumi, tetapi cita-cita kita setinggi langit. Sanggup enggak bercita-cita baik? Mau jadi orang baik semuanya? Kalau mau jadi orang baik, ilmunya harus cukup. Setelah ini, Gus Islah akan memberikan ceramah kepada kita. Kehidupan di luar kita ini seakan-akan sudah gawat. Gawatnya ini, katanya Gus Islah, bukan karena apa-apa. Gawatnya karena ada sebagian kelompok tertentu yang pahamnya salah, bukan salah paham. Kalau salah paham, dijelaskan selesai. Tapi kalau paham salah, itu butuh waktu yang panjang untuk bisa menyelesaikan. Orientasi hidupnya, orientasi perjuangan yang berbeda. Akhirnya pahamnya salah, karena pahamnya salah butuh cara. Makanya ada sekalian untuk menjadi generasi yang mencintai Pancasila, mencintai Indonesia. Kalau mau ikut ormas ya. NU atau Muhammadiyah sudah cukup. Wes. Halo. Wes. Sudah. Kalau sudah itu saja. Kalau tidak. Ya boleh sedikit boleh. Wes. Ikut NU dan Muhammadiyah sudah. Karena dua organisasi ini yang berkontribusi besar untuk lahirnya dan merdekanya Indonesia. Kalau yang lain-lain udah, agak minimal jaraknya 1 meter lah, ya. Jelas ya? Jelas tidak ini? Datang ke tempat dia boleh. Semuanya, Pak, saya mau belajar ilmunya Ki Ahmad Dahlan. Datang ke kantor NU, Pak, saya ingin belajar ilmunya Ki Hasim Asy'ari. Boleh. Pak, saya ini mau datang ke yang sedikit-sedikit kafir, yang lawang dulu Wali Songo itu yang kafir itu dirangkul. Sekarang yang Islam itu dipukul gitu. Dan salib mereka aman ya. Dulu yang belum muslim dirangkul. Sekarang yang muslim dipukul. Coba. Karenanya ngundang diskusi di sini biar kita tidak saling pukul, saling rangkul, saling kasar, saling asuh, karena kita mengamalkan ajaran Sayyidina Muhammad yang mencintai di antara satu umat dengan umat yang lain, mencintai di antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, bahkan di antara saya dengan adik-adikku sekalian ini kalbunyanil wahid, seperti satu bangunan. Kalaupun ada yang salah, ayo kita bimbing bareng-bareng. Kalau ada yang benar, ayo kita ikuti bareng-bareng. Jelas ya? Atas nama pemerintah kabupaten, saya menyampaikan selamat hari peringatan Maulidur Rasul. Mudah-mudahan kita semua mencintai Sayyidina Muhammad lahir batin. Hati kita berselawat, kaki, tangan, dan cara berpikir kita mengamalkan ajaran Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, para pimpinan Ormas, Ketua MUI,
kepala sekolah, seluruh pejabat, teman-teman Forkopimda, Gus Islah, dan adik-adikku sekalian yang saya cintai. Sebelum selesai acara mohon jangan pulang dulu. Ayo kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Gus Islah Bahrawi. Beliau tinggal di Jakarta, menjadi bagian dari penasehat di Mabes Polri. Beliau ini sekarang Mabes Polri. Jadi mudah-mudahan suatu saat ini ada yang jadi Kapolri sehingga bisa mengajak Gus Islah untuk menjadi bagian dari penasehat di Mabes Polri. Amin Allahumma. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin perundangan yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Islah Bahrawi yang dalam hal ini mengambil tema meneladani akhlak Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW untuk membangun karakter pemuda-pemudi yang religius. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sekretaris Kaula Mujakin, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Forkopimda, Kabupaten Pamekasan, dari Kemenak, Kabupaten Pamekasan, ketua-ketua ormas, kepala sekolah, dan adik-adikku sekalian, para siswa dan para santri yang ada di dalam majelis ini. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya Islah Bahrawi, saya asli Putra Madura. Saya lahir di Bangkalan, saya besar di Bangkalan, saya sekolah SD sampai SMA di Bangkalan, saya kuliah di Jakarta, dan juga kebetulan punya nasib sedikit baik, belajar di Zaytuna Institute di Berkeley, di California. Sekarang aktivitas saya menjadi direktur salah satu lembaga swadaya masyarakat bernama Jaringan Moderat Indonesia, dan kebetulan juga menjadi tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di Mabes Polri. Jadi adik-adikku sekalian, sedikitlah boleh tiru. Saya ini betul-betul anak kampung. Saya ini kenal sepatu SMP kelas 1. Kenal celana panjang itu SMA kelas 1. Itu karena kewajiban, karena seragam. Saya betul-betul berangkat dari keluarga yang tidak mampu. Saya lahir dan besar di keluarga pesantren dari kalangan Nahdien di Bangkalan, dan saya betul-betul kuliah berbiaya sendiri sambil bekerja jadi wartawan waktu itu, wartawan Suara Pembaruan, dan saya juga berangkat ke Amerika juga berbiaya sendiri sampai sana. Jadi kita harus punya kemandirian dan juga punya keinginan, karena ini yang paling sulit. Kalau kita tidak punya passion, tidak punya keinginan, percuma, maka semua tidak akan menjadi apa-apa. Adik-adikku sekalian, para masyayikh, para habaib, para asatid, para alim, para ulama, para sepuh saja, tak langkong, dan gula ngaji juga nih Kak Dinto. Benih ngajarin, gula belebet Pak Bupati, Pak ceramah aja, dan gula ajar juga. Jadi kalau kita berbicara tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW, ini sebenarnya memang sudah terlalu baku kalau saya ceritakan soal sejarah-sejarah kenabian. Saya akan mencoba dari perspektif lain. Saya baru saja membaca 2 buku, baru saja merampung. Perlu diketahui adik-adik sekalian, satu hobi saya yang memang tidak bisa saya buang. Saya membaca buku ini 1000 halaman per bulan.
250 halaman per minggu. Ini taruhannya mata saya rusak. Saya membaca 2 buku tentang Nabi Muhammad yang ditulis oleh orang yang tidak percaya terhadap adanya Tuhan. Yang satu ditulis oleh Maxim Robinson, judulnya Muhammad. Ini diterbitkan tahun 1961. Yang kedua ditulis oleh William Watt, seorang profesor dari Edinburgh University di Skotlandia. Judulnya sama, Muhammad. Karena dia tidak percaya tentang konsep ketuhanan, ada 2 perspektif yang berbeda yang dihantarkan oleh 2 penulis ini. Yang satu seorang Yahudi bernama Maxim Robinson. Dia tidak melihat agama itu apa, dia tidak melihat Al-Quran itu apa, dia tidak melihat hadis-hadis itu seperti apa. Dia hanya melihat bahwa Nabi Muhammad ini seorang biasa. Nih, bahaya kan jinten. Nabi Muhammad kemudian berusaha dibuka seluas-luasnya dari sisi manusia. Dikatakan di situ bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang yang tadinya tulus berjuang di Mekah, lalu setelah dia mempunyai tampuk kekuasaan di Madinah, dia lalu kemudian menjadi orang yang ambisius, lalu kemudian dia menyalurkan semua ambisi-ambisinya itu untuk menumpahkan segala keinginan seksualnya termasuk pada para budak. Ini perspektif yang pertama. Perspektif yang kedua dari William Watt dalam bukunya Muhammad juga, yang ditulis tahun 1993 kalau tidak salah. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah omong kosong. Dia orang biasa. Dia hanya orang yang paling cerdas pada kaumnya, lalu kemudian dia memberikan suara-suara yang dikatakan bahwa ini adalah wahyu dari Allah. Ini hanya orang cerdas di atas rata-rata saja. Ini kata William Watt. Dan 2 pemikir ini yang memang berbasis Marxis dan ateis, tidak percaya terhadap agama dan juga tidak percaya juga kepada Tuhan, apakah ini berdiri sendiri? Tidak. Ini berangkat dari pemikiran 4 pemikir Islam awal yang kemudian menjadi murtad. Namanya Abul A'la Al-Ma'arri. Nih, Toman Oning. Loh, kera. Abul A'la Al-Ma'arri, Ibnu Al-Mukaffa, Abu Bakar Ar-Razi, lalu kemudian yang satu adalah Al-Rawandi. Ada 4 pemikir Islam yang kemudian tidak percaya adanya Tuhan, apalagi agama. Ini Islam awalnya. 3-tiganya mati terbunuh, yang satu mati karena sakit umur 91 tahun. Ini semuanya tidak percaya agama. Dan dia kemudian tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Dan ketika dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, dia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ikan nih. Dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa setelah saya baca semua literatur ini dari 4 pemikir Islam abad pertengahan dan 2 pemikir Islam dari Barat, bukan pemikir Islam, dia pemikir ateis dan Marxis dari Barat, maka saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya rujukan mereka ini sangat dangkal. 1, Nabi hanya dilihat dari ketika dia menguasai Madinah, dan Nabi juga hanya dilihat ketika Nabi berperang, dan kemudian Nabi dilihat hanya ketika Nabi melakukan pernikahan-pernikahan. Padahal ada salah seorang pemikir Islam, salah satunya yang bernama Abu Bakar Ahmad At-Tinawari dalam salah satu kitabnya Al-Mujalasah wa Jihirul Ilmi, dan juga salah satu pemikir Islam yang bernama Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, nikah jabu. Untuk melihat Nabi itu harus melihat dari 3 faktor. Nabi sebagai pribadi, Nabi sebagai pemimpin kaum, dan Nabi sebagai pemimpin umat. Nabi sebagai pribadi, contohnya ajeng gueun, opung gondrong, dan Nabi juga gemar memakan paha kambing. Aduh, ini kamu nitoro orang Madura nih ada pembuluh darahnya besar saja, stroke saja. Tapi apakah ini bisa diikuti? Bisa, karena ini bagian dari sunnah.
Tapi di situ Nabi melakukan itu sebagai pribadi. Lo gondrong napa tusah, punten sunnah engki. Tapi ini adalah Nabi sebagai pribadi. Makanya orang Islam tidak semuanya gondrong. Lalu kemudian sebagai pemimpin kaum, di nikah ada salah seorang istri mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak pernah diberi belanja oleh suami saya. Lalu oleh Nabi diberi pesan kepada si perempuan ini, ketika suamimu tidur, ambil uangnya secukupnya di dalam jubahnya, lalu belanjakan untuk makanan kamu dan anak. Aduh, ini kamu ditoro, aduh, binina orang Islam ini kita dimalengi saja, malengi lagi. Nikah. Nabi di situ sebagai pemimpin kaum. Jadi itulah diterangkan dan jadi. Lalu Nabi sebagai umat banyak nikah berakhlak terutama. Nabi Muhammad itu setiap melewati salah satu jalan di Madinah selalu diludahi oleh orang Yahudi. Icopain. Lebar kanjeng Nabi copain. Lebar icopain. Lebar boleh copain boleh. Nah, ketika Nabi melewati jalan itu ada yang nyopain. Bingung Nabi. Loh, ini ada yang nyopain. Ditanya Aki ke salah satu sahabat. Ini kok nggak ada yang meludah di sini? Rasulullah. Ini ternyata sakit. Nabi memutuskan untuk menjenguk orang itu. Nih, nyande. Dan Nabi adalah penyande pertama ada orang sakit. Orangnya berdiri dari coba, guys. Sanggup sampai anda nikah, lo daerah. Paling panik cobain benar, ini bagi arek tata daerah. Nah nih, akhlak seperti ini yang kemudian harus kita tiru hari ini. Jadi ulah beliau boleh ke berbagai kajian-kajian akademis dan empiris. Akhlak selain, Nabi sering dimaki-maki oleh pengemis buta di pasar pagi di Madinah. Tapi Nabi, apakah melayani makian itu? Tidak. Nabi menggerus kacang lalu disuapkan kepada pengemis itu. Sampai Nabi wafat. Ini kalau pada oning cerita, insya Allah ini kebab akhlak. Nabi menyikapi perbedaan di Madinah selalu menggunakan pendekatan kemanusiaan. Ini kan kanjeng Nabi. Ini adik-adik sekalian. Nah, kisah-kisah seperti ini yang kemudian tidak pernah dieksplor oleh para pemikir seperti Abdul A'la Al-Ma'ad, oleh Ibnu Al-Mukaffar, oleh Abu Bakar Razi, oleh William Watt, oleh Maxim Robinson. Ini tidak pernah dieksplor kisah-kisah seperti ini. Kemudian yang dieksplor adalah perang, bahwa Nabi adalah seorang agresor. Nabi lebih menyukai perang. Padahal perangan Nabi nikah membela tanah air. Nikah. Boleh sering nikah. Nabi nang YouTube sering boleh. Konten dulu, termasuk teman kula ada bu berdebat-debat sarang salah satu tokoh HTI dibuat. Saya ceritakan ini bahwa orang yang menjadi korban dalam perang Uhud itu adalah orang Yahudi. Kok ini apa jenengan? Tahu? Lihat saja. Salah satu korban dalam perang Uhud itu adalah seorang Yahudi. Perang Uhud itu terjadi hari Sabtu. Orang Yahudi punya keyakinan bahwa kalau hari Sabtu tidak boleh keluar rumah. Namanya hari Sabat. Tapi salah seorang pemuka Yahudi berkeputusan untuk terlibat dalam perang Uhud bernama Mukhairik. Ini dijelaskan dalam Tarikh At-Tabari. Ini kan. Mengapa orang Yahudi ini memaksakan diri sampai ditanya oleh istrinya, mengapa kamu harus berperang dan kamu melanggar ajaran agama kamu sendiri? Kata istrinya. Lalu Mukhairik berkata kepada istrinya, saya menghormati keputusan Rasulullah bahwa di dalam piagam Madinah yang ditetapkan oleh Rasulullah bahwa kita semua di Madinah ini harus berbagi duka yang sama dan berbagi suka yang sama. Nih kanjeng Nabi. Lalu kemudian Mukhairik berangkat untuk berperang di Uhud dan dia gugur dalam perang itu. Sampai sahabat bingung. Ya Rasulullah, ini mau dimakamkan seperti apa? Ini kan seorang syuhada. Tapi dia agamanya bukan Islam. Lalu Nabi kemudian berkata, kamu jangan bingung, serahkan kepada keluarganya, biarlah keluarganya memakamkan Mukhairik ini sesuai dengan keyakinannya. Untuk Mukhairik apakah akan masuk surga atau neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan.
Lalu keluar hadis yang terkenal dan sahih dalam Bukhari, nikah saya sebut Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Nikah keluar hadis nikah, dan ini banyak dikutip. Tapi mungkin nikah kan ini kalau muncul, dan ini tidak pernah kita dengar. Mungkin, kalaupun dengar mungkin sebagian. Hal-hal seperti inilah kemudian yang tidak pernah dieksplor, bahwa Nabi ketika hijrah ke Madinah, Nabi mendamaikan dua suku yang sudah bermusuhan selama berabad-abad, mulai sejak dari Yaman hingga hijrah ke Yathrib, namanya suku Aus dan Khazraj. Didamaikan oleh Nabi ketika Nabi hijrah ke Madinah. Yang kedua, Nabi mendamaikan konflik antara orang Kristen dan orang Yahudi yang berebut menjadi pemungut pajak atas nama kerajaan Persia. Nabi masuk ke Madinah lalu mendamaikan mereka semua ini menjadi a single entity, in equalizing right and obligation. Ini ke bahasa sekolah nih. Kemudian menyatukan mereka menjadi satu bejana tunggal, satu negara yang beradab, yang bernama Madinah. Nabi betul-betul menghargai harkat dan martabat manusia tanpa melihat latar belakang. Mangken nikah, nikah kejadian macam-macam mangken. Gara-gara politik sesama umat Islam kemudian saling tusuk. Gara-gara politik sesama orang Islam saling berperang. Sesama orang Islam pola seloi kecocokin bupati nih PKI aki. Empon nikah kejadian iman termasuk Mekah. Kejadian macam-macam nikah. Nikah nih. Gara-gara kepentingan politik pragmatis, politisasi agama, lalu kemudian semuanya dipukul rata bahwa kalau orang yang berbeda dengan saya, maka dia itu adalah musuh. Ini konsep-konsep pemikiran abad pertengahan yang dilakukan oleh orang-orang para ahli tafsir yang pada saat itu berada pada masa keterpurukan politik Islam. Nah, ini kemudian yang disebarkan ke tengah kita, non-lenon, atas nama organisasi. Lalu mereka ingin membunuh saudara sesama satu keimanan sendiri. Ini kesering kejadian. Ragara pilpres, sobusan lo timare. Ini kan nih, mulai dari zaman cebong kampret sampai buzzer RP serangkat turun. Lo remare. Kenapa? Karena ada bumbu agama di situ. Sunni dengan Syiah bermusuhan 1500 tahun hingga hari ini. Persoalan politik, Pak. Persoalan politik. Ketika politik menunggangi agama, maka semua kejahatannya akan terlihat terhormat. Nih kan nih, makin nyembelia teretana TV, makin nyocot teretana TV pada Islam, jadi merasa terhormat. Dan kemudian kita terlibat dalam perang-perang seagama gara-gara kepentingan politik pragmatis. Nah, perang-perang yang terjadi pada zaman Kanjeng Nabi, ini adalah perang-perang atas nama membela tanah air. Siapa yang menulis ini? Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dan Al-Ibad. Tore baca nih kan? Baca semua. Saya dulu pernah terpapar dan kula nih cimen teman jadi radikal, cek radikal. Kula nih penyintas. Kula teman ngaperaki Abdurrahman Gusdur, ikaperaki. Buya Syafi'i Ma'arif, ikaperaki. Nur Khalis Maji, ikaperaki. Manabi kula bajang nih, wala na kriking sok na lo atak ko. Wah, lo kere-kere aja. Cengkelero aja. Lo nuraki Imam Syafi'i. Kalau nasi keriking lo atak kok mana biar bajang itu wah aja yang sanggung let lo kira terima masuk neraka kian. Nih pemikiran saya sampai selevel itu. Dan kemudian saya ingin memberontak kepada negara ini karena negara ini tidak menggunakan undang-undang buatan Tuhan. Ini kepemikiran kulit. Lalu kemudian saya belajar adik-adik sekalian. Saya paham bahwa salah seorang pemikir Katolik, nikah pakai Katolik di kuliah baca buku. Kuliah ini kalau sebarang-barangnya saya baca. Karena apa? Untuk membaca pemikiran kiri, saya harus membaca pemikiran kanan. Untuk bisa mencapai garis tengah, saya harus membaca buku kiri dan kanan. Ini adalah rasionalitas dalam mencari literatur. Harus. Saya membaca pemikiran seorang Katolik bernama Thomas Aquinas. Nama bukunya Summa Theologica. Dia mengatakan hominem unius libri. Yang paling berbahaya itu adalah orang yang membaca satu buku lalu menganggap buku itu adalah kebenaran mutlak. Ternyata setelah baca mingguan, ini kebeni pemikiran-pemikiran Thomas Aquinas saja.
Ini juga mengambil dari kitabnya Ibnu Rushd dalam Tahafud at-Tahafud. Nikah. Coba boleh semua teologi kan Tahafud at-Tahafud lo kira mengecak. Kilo Tahafud al-Falasifah Imam Ghazali. Ini kan adalah perdebatan-perdebatan keilmuan di antara pemikir Islam. Jadi jangan kemudian kita terjebak kepada satu pemikiran, kepada satu buku, lalu menganggap ini adalah kebenaran mutlak. Dari sini kemudian kita bisa meneladani Nabi. Sudah dibahas sangat luas oleh Ibnu Khaldun bahwa Kanjeng Nabi nikah itu adalah teladan yang luar biasa. Baik dalam kebangsaan, baik dalam akhlak, apalagi dalam kehidupan berislam maupun intimasi sosial. Makanya Ibnu Khaldun itu membuat suatu kesepakatan bersama. Untuk bernegara itu harus ada kohesi sosial. Kohesi sosial ini kan apa? Hubungan timbal balik. Hubungan sosial timbal balik. Dan mengubah menjadi satu negara itu dalam satu bentuk kesepakatan bersama yang disebut al-asobiyah. Ini kan Kanjeng Nabi ini. Tetimun mangken ini kepada orang per-ngaperakin. Pola nasi nyoblos 02 ika perakin. Pola nasi nyoblos 01 ika perakin. Ini kan benih akhlak Kanjeng Nabi ini kan. Empon boleh lah kali dikapiaki namun berpolitik. Boleh orang Islam berpolitik. Jebule Imam Ghazali. Boleh, sangat boleh. Ini kan yang kitab Ihya ini kayak jelas. Islam dan politik seperti saudara kembar. Dan ini juga nanti ditulis lagi dalam Ta'liq As-Siyasatus Syariah oleh Ibnu Taimiyah. Ini kan itu. Boleh berpolitik supaya apa? Supaya bisa mengawal ruang-ruang politik ini supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Tapi jangan menunggangi agama, lalu kemudian dijadikan kendaraan politik, seolah-olah kalau orang yang tidak memilih saya, maka dia adalah orang kafir. Nah ini makin Pak Ngosom. Napa boleh buka lekor deki pemilu nih, le ini kan sedimen geng cumaningku, nanti 2024 akan punya hak pilih. Tolong kalau kalian ingin betul-betul menyelamatkan agama ini dan membela agama ini, jauhkan agama dari bentuk-bentuk penunggangan politik. Tolong dicatat. Jauhkan itu. Sepora, tinggal makin kulai kebeci. Tinggal makin kebeci. Gara-gara politisasi agama, lalu kemudian kita membawa-bawa dzurriyyah kenabian, seolah-olah kalau kita tidak suka kepada pelaku politisasi agama, lalu kita tidak menyukai dzurriyyah kenabian. Wallahi kula cinta ada abadi. Kula ini. Boleh cek cinta ada kanjeng. Karena saya punya keyakinan orang yang membenci habaib itu adalah orang penganut Salafi Wahabi. Mengapa mereka membenci para habaib? Karena lawan dari keluarga Ibnu Saud itu adalah Ibnu Rasyidin, seorang habaib di kota Hail. Lalu kemudian mereka membuat fatwa bahwa habaib itu tidak boleh dicintai. Supaya apa? Keluarga Ibnu Saud bisa berkuasa di Saudi dan bisa menyingkirkan keluarga Ibnu Rasyidin sehingga akhirnya mereka tersingkir ke Yordania. Orang debat mungkin bab nikah biguda. Keluarga Ibnu Rasyidin berperang dengan keluarga Ibnu Saud 8 kali perang dan membunuh 14.000 orang Muslim di Saudi. Nikah. Semua fatwa-fatwa yang mengharamkan maulidan ini pada akhirnya hanya melahirkan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Contohnya, di Saudi pernah ada polling dari Gallup International. Pernah terjadi ada polling dari Gallup International tahun 2012 yang menemukan bahwa 5 dari 300 orang Saudi mengaku tidak percaya adanya Tuhan. Sohen nih Kak, bisa di-googling. Mengapa Saudi? Karena Saudi mengharamkan maulid salah satunya. Jadi kecintaan terhadap Nabi tidak terpupuk. Lalu kecintaan terhadap akhlak Nabi tidak terpupuk sampai salah satu respondennya, anak umur 12 tahun, ditanyakan makam Nabi ada di mana, dia tidak tahu. Dia mengatakan ada di Jeddah. Nih, orang Saudi. Pada akhirnya apa? Produk ateisme muncul dari Saudi dan paling tinggi di dunia, di seluruh negara Islam. Ini soalnya dari Gallup International. Lalu kemudian apa yang dilahirkan? Rana Ahmad, Rahaf Al-Qunun, Dina Ali Sahnun. Mereka memilih kabur dari Saudi untuk lebih memilih menjadi seorang ateis. Di googling aja nama-nama yang saya sebut tadi. Rana Ahmad pindah ke Jerman, Rahaf Al-Qunun pindah ke Kanada, Dina Ali Sahnun sempat mau pindah ke
Australia, tapi akhirnya dia dideportasi ke Ukraina. Ini loh, temuan-temuan itu akhirnya apa? Karena kecintaan terhadap Nabi itu tidak ada, hingga akhirnya orang itu tidak cinta terhadap Tuhan. Ini karena Islam cerita. Mulai kikana laya ceri ngaji, laya ceri wudhu, laya ceri bejeng, kapan lah tua, rengkolan akhir-akhir lo oning, kanjeng Nabi ini pesera, Rasulullah ini pesera, mulai tergerus pelan-pelan, sehingga kemudian tergeser oleh idolatri orang-orang modern yang belum tentu menjadi tuntunan. Dan di saat itulah kemudian masuk infiltrasi bumbu-bumbu politik empon jandet ini. Ini kemudian ambiguitas yang terjadi dan hingga akhirnya mengapa Muhammad bin Salman hari ini menyadari semua kesalahan itu. Muhammad bin Salman hari ini di Arab Saudi melakukan ratifikasi berbagai pelonggaran-pelonggaran terhadap hukum agama yang dijadikan hukum negara yang dulu dianggap masterpiece dan paling otentik dengan ajaran Nabi Muhammad. Pada akhirnya dia menyadari kesalahan itu karena Saudi ternyata menjadi negara yang paling terbelakang di negara Arab. Karena pemikiran-pemikiran yang sangat konservatif seperti ini. Ini sebuah orang. Beragama ini bukan hanya untuk membenci. Beragama ini bukan ruang-ruang untuk memberikan caci maki. Benar. Akhlak kanjeng Nabi ini kan memberi ruang kecintaan dan kedamaian kepada siapapun. Sampai akhir-akhir mukhoirik nikah saking seneng saking cinta ada kanjeng Nabi make benireng Islam nireng perang. Dan itu adalah satu-satunya orang Yahudi yang terlibat dalam perang di Uhud. Mukhoirik. Karena cinta kepada Nabi, cinta ada Islam. Kalau mungkin saya ngomong nikah agama nireng Yahudi karena cinta kepada Nabi. Nah, literatur-literatur yang saya sebutkan tadi kurang dalam kajian-kajian empiris, riset-riset akademik. Karena mereka hanya melihat di permukaan dari tulisan-tulisan yang sangat dangkal, lalu kemudian dia menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad ini hanya orang biasa yang lebih cerdas dari orang rata-rata pada zaman. Saya menolak itu. Kanjeng Nabi Muhammad nikah orang yang dikenal paling moderat pada zaman. Karena satu, ketika dia hijrah ke Madinah dan menjadi pemimpin, Nabi Muhammad langsung membuat keputusan bahwa semua agama, semua suku harus menyatu dalam satu entitas negara. Jadi dia dianggap paling moderat. Inilah yang mengilhami Ibnu Khaldun dengan konsep al-asobiyah tadi. Nah, terakhir, lalu Indonesia ini seperti apa? Konsep al-asobiyahnya Indonesia ini adalah Pancasila. Jadi pemikiran-pemikiran ulama-ulama terdahulu, seperti pemikiran ulama-ulama Mbah Hasyim Asy'ari, Ki Haji Ahmad Dahlan, lalu kemudian menjadi melting pot berkeputusan terhadap pembangunan bridging, perekat-perekat dalam kemajemukan kebangsaan kita ini kemudian adalah yang bernama Pancasila. Tetapi penikeng ngarang para ulama cuman ini. Beliau ini mungkin sudah tahu dengan konsep al-asobiyah. Mungkin dia sudah membaca kitab-kitabnya Abu Bakar Ahmad At-Tinawari, Al-Mujallasah wa Jihirul Ilmi. Mungkin dari sini semua dieksplor lalu lahirlah Pancasila itu. Mengapa ulama kemudian semua sepakat bahwa negara yang majemuk dan beragam ini harus disatukan oleh satu bejana tunggal yang bernama Pancasila dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Nih, empon komplit nikah, pah mangken, non blenon, sepaling terakhir boleh nikah nih. Lalu masuklah berbagai ideologi transnasional, karama kita dan karama kini kemana. Sudahlah, gini loh, intinya begini. Silahkan Anda meyakini apa yang Anda yakini. Tidak bisa kita melarang keyakinan orang. Lo bisa. Mun kula nikah teropah mapada panjenengan sarang dan kula. Tak lepas ada bae, kula sarang orang Yahudi, orang komunis, pada orang anarkis, pada ada gitu. Nah, silahkan berkeyakinan berbeda. Silahkan punya keimanan berbeda. Satu saja kuncinya, mari tegakkan tujuan lahirnya dari semua agama-agama, bahwa semua agama diturunkan oleh Allah ini hanya untuk menertibkan manusia. Yang kedua adalah supaya manusia bisa menghargai manusia lainnya. Yang ketiga adalah menciptakan dan menjaga kedamaian di antara seluruh umat manusia. Ini kan kanjeng Nabi selalu udah nikah sampai para sete umati. Lah kalau saya pikir nikah akhlak, lah kalau akhlak umat nikah, sok aja Islam nikah tetap menjadi agama yang rahmatan lil alamin kan nikah terjun.
Lalu kemudian agama rahmatan lil alamin ini seperti apa? Kita tidak boleh melekatkan stigma-stigma kekerasan terhadap agama kita. Kalau kita kemudian melekatkan stigma-stigma kekerasan terhadap agama kita, saya rasa tertarik ada agama Islam tore. Saya rasa masuk Islam tore. Kulit rooni. Yang kita catat hari ini adalah orang non-Islam yang masuk Islam karena ada prosesi syahadat. Orang Islam keluar dari Islam kan ada prosesi. Nah, saya rasa oni. Orang Islam di era-era takut kepada agamanya sendiri karena yang dihadapi adalah orang-orang yang membawakan Islam dengan caci maki, kebencian, kekerasan, gantung, bakar, bunuh. Ini kemudian yang harus kita jauhi. Ini bukan tujuan agama-agama. Ini adalah tafsir-tafsir agama yang berusaha membelokkan tujuan agama dari garis dasarnya. Sampean segi dengoda le-ale anak dan kaum nikah tore. Mari kita eksplor dan mari kita berusaha memahami semua literasi yang ada. Literasi dari kima dari Islam tore. Kemudian kan saya sebut di kula-kula Al-Rawandi, Ibnu Al-Mukaffa, besar boleh Abu Bakar Razi, Abul A'la Al-Mari, kemarin baca saja itu. Bukunya Karl Marx, Das Kapital mare, Das Prinzip Hoffnung dari Ernest Bloch. Ini buku-buku orang yang ateis saja. Baca itu. Saya hanya ingin The Satanic versus Salman Rushdie. Baca itu. Dari situ kemudian alam berpikir kita terbuka. Bahwa kita tidak boleh menghakimi orang dengan hanya satu rujukan saja. Dari situ kita mengetahui, oh, esena orang selalu percaya ke pengiran, ternyata kayak kadaria, ternyata kayak ini kan ini yang kemudian harus kita gemakan hari ini. Jangan malu, jangan mau dikatakan berdosa kalau karena kalian maulidan. Karena dari sinilah kemudian supaya akidah dan tauhid kita terbangun, supaya harus dimulai dari kecintaan terhadap Nabi. Kecintaan terhadap Nabi ini harus diwujudkan dalam berbagai kultur-kultur peradaban. Generasi muda kita hari ini betul-betul digusur oleh konten-konten digital. Kalau tidak dibarengi dengan gerakan-gerakan kebudayaan, kecintaan terhadap Nabi, pada akhirnya mereka tidak akan mengenal Nabi. Mereka tidak akan mengenal Rasulullah. Yang mereka kenal hanya Nabi Muhammad sekedar kata-kata, sekedar simbol, tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu substansinya. Ini yang harus kalian pelajari ya, adik-adik sekalian. Anak kula saya bini saja tore. Mari kita belajar, kita majukan agama Islam ini dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan kepentingan-kepentingan kekerasan. Kemudian kalau orang yang berbeda dengan kita, maka dia adalah musuh. Dan orang yang sama dengan kita, maka ini dianggap sebagai satu barisan. Ini kata kenging, ini ke konsep laju nih kak, nyaman al-wala wal-bara. Itu oleh sarang Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Kula maklumin Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah hidup dalam keterpurukan politik Islam setelah Bani Abbasiyah tumbang oleh serbuan bangsa Mongol tahun 1258 dan terjadinya perang salib serbuan orang Eropa untuk menguasai Yerusalem. Disitulah Ibnu Taimiyah hidup, sehingga produk-produk tafsirnya Ibnu Taimiyah ini berisikan tentang kebangkitan politik. Apakah semua jelek? Tidak. Banyak sekali ajaran-ajaran dan kitab-kitab dari Ibnu Taimiyah yang bagus. Banyak sekali. Bisa kita ambil yang bagus, kita buang yang jelek. Kalau memang ini banyak mudaratnya, kita buang. Kalau ini banyak maslahatnya, kita pakai. Selalu begitu. Tapi kita tetap pada intinya adalah, kalau Nabi Muhammad ini bukan seorang Rasulullah, kalau memang ayat-ayat yang ada di Al-Quran ini bukan buatan dari Allah, bukan turun dari Allah, tentu saja Nabi tidak akan bisa menguasai peradaban manusia hingga hari ini. Dia tidak akan melahirkan Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Imam Ghazali, tidak akan melahirkan orang-orang hebat itu. Nah, adik-adikku sekalian, mari kita majukan ilmu pengetahuan. Buang jauh-jauh mimpi-mimpi politik yang menunggangi agama. Silakan berpolitik, tapi jangan tunggangi agama untuk kepentingan politik. Itu tolong diingat. Kalian boleh berpolitik, kalian boleh jadi bupati, jadi gubernur, presiden kalau perlu. Nah, adik-adikku sekalian, para masyayikh, para asatid, para alim ulama, para sepuh, tak langkong dan nikah saos dari badan kaulah nikah ampun setengah jam nyon seporah salah lopot epon akhiron ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Islah Bahrawi yang telah memberikan ceramah agama. Mudah-mudahan akan menjadi manfaat yang besar bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita sejenak untuk berdoa bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan doa akan dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten Pamekasan yaitu Al-Mukarram Ki Haji Ali Rahbi Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna ala sayyidina Muhammad. وعلى آله ولا تنجينا وتغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم سلمنا اللهم اصلح لنا وحسنا خير واجعل وتوكلنا في ربنا هب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang berbahagia, demi ketanti seluruh rangkaian mata acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah tahun 2022. Dan dengan demikian maka berakhir sudah seluruh rangkaian mata acara. Saya selaku pembicara menyampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Al-Banjari, Al-Haramain Mandua Pamekasan. Bimaulidil hadi qada'atil akwan. Bimaulidil hadi qada'atil akwan. Ya bahjata dunya ya nafatar rahman. Ya bahjata dunya ya nafatar rahman.
يا سيد السادات يا صاحب الخيرات 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 قد جئت بالآيات يا نسخة الفرقان قد جئت بالآيات يا نسخة الفرقان يا نسخة بمولد الهادي فضاءت الأكوان بمولد الهادي فضاءت الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن الدنيا يا نفحة الرحمن سيدنا محمد Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasil habibillah Salatullah bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب Loko pikir wali Jawa murid Sunan Kalijawa masyhur ing Nuswantara dadi wali dadi raja wali dadi raja Loko pikir wali Jawa murid Sunan Kalijaga wis masuk ing Nuswantara dadi wali dadi